Baik, selamat berjumpa kembali pada materi Katia. Pada pertemuan atau kesempatan kali ini, kita akan membahas pembahasan tentang aplikasi dari drafting. Gambar objek 3 dimensi yang sudah selesai digambar, selanjutnya akan dilakukan proses percetakan atau proses pencetakan. Tetapi sebelumnya harus terlebih dahulu diatur tata letak dari objek, seperti membuat tampak depannya, tampak samping, tampak atas, tampak potongan, atau tampak lain yang dibutuhkan. Proses menampilkan tampak-tampak ini dilakukan pada tampilan drafting. Berikut akan dibahas sebagian toolbar yang ada pada tampilan drafting, dan toolbar tersebut adalah proses atau penggunaannya yang sering kita gunakan nanti dalam penggunaan di tampilan drafting ini. Berikut sebuah gambar objek 3 dimensi yang sudah selesai digambar dan akan ditampilkan dalam bentuk drafting, yaitu dalam bentuk pandangan-pandangan dan pemberian ukuran nantinya. Ya, oke, baik. Sekarang kita akan merubah tampilan dari tampilan part design ini ke tampilan drafting. Jadi langkah yang kita lakukan adalah kita klik start, ya, kemudian mechanical design, kemudian di sini kita pilih drafting, ya, ini kita pilih drafting. Setelah kita klik, kita tunggu proses. Ya, sekarang sudah tampil kotak dialog No New Drawing Creation. Bisa kita lihat di sini select an automatic layout, artinya Katia menampilkan atau menawarkan ke kita sebanyak 4 buah tampilan. Inilah empty sheet atau sheet yang kosong. Kalau kita pilih all views, ini artinya kita menginginkan Katia menampilkan seluruh pandangan. Kalau kita pilih yang ketiga ini, front, bottom, and right, itu artinya Katia akan menampilkan tampak depan, ya, kemudian tampak bawah, kemudian tampak samping kanan. Ya, kalau kita perhatikan posisi dari gambar ini atau posisi peletakan pandangan, maka proyeksi yang digunakan di sini adalah proyeksi Eropa. Bisa kita lihat dari ini front, ini adalah right, tapi kita letakkan di sebelah kiri, ya, sedangkan ini adalah posisinya di atas, tapi adalah bottom atau pandangan bawah. Kemudian yang kanan pun demikian. Jadi yang mana dari 4 pilihan yang ada ini ingin kita pilih, ya maka tinggal kita pilih. Tapi kalau misalnya kita nanti ingin menata sendiri pandangan-pandangan yang ada dari gambar ini, maka bagusnya kita pilih adalah empty sheet. Jadi kita klik empty sheet, lalu kita oke kan, ya. Sebelum kita oke kan, ya, di sini ada penawaran dari ukuran kertas. Jadi ukuran kertas ini bisa kita pilih dari modify, ya. Di sini bisa kita lihat sheet style, ukuran dari kertas. Ya, jadi di sini terserah mau kita gunakan ukuran kertasnya, ukuran kertas apa. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita pilih misalnya adalah A3. Kita klik A3. Ya, maka di sini sudah muncul formatnya A3 ISO. Ya, global scale 1:1, lalu di oke kan, atau di sini kita pilih posisinya mau landscape kah atau portrait. Jadi kalau kita menginginkan posisinya melebar, maka kita pilih landscape, baru kemudian kita oke kan. Ini pun kita oke kan. Ya, sehingga proses untuk menuju tampilan drafting. Ya, oke, inilah tampilan drafting. Pada tampilan drafting yang bisa kita lihat di sini,
adalah ukuran kertas yang sudah kita pilih tadi. Ya, ukuran kertas yang sudah kita pilih tadi. Nah, jadi di tampilan inilah nanti, atau di ukuran kertas inilah nanti, kita akan menampilkan pandangan-pandangan atau tampak-tampak dari setiap gambar. Oke, kita perkenalkan satu persatu terlebih dahulu. Di sini kita akan memperkenalkan toolbar front view, ya, yaitu menampilkan tampak 2 dimensi dari depan dari gambar 3 dimensi yang sudah kita gambar tadi. Jadi pertama sekali yang kita lakukan di sini adalah membagi 2 window kita ini atau layar kita ini, satu dalam tampilan drafting, satu lagi dalam tampilan part design. Jadi kita pilih nanti di sini window, lalu tile horizontally. Nah, jadi di sini sekarang sudah kondisinya seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menampilkan tampak depan, maka toolbar untuk tampak depan itu adalah yang ini. Ya, ini tampil kalau yang aktif itu adalah tampilan drafting. Tapi kalau kita klik bagian bawah, maka toolbar yang di sini tadi hilang, digantikan oleh toolbar-toolbar dari part design. Nah, jadi kita klik tampilan drafting, lalu kita klik front view, ya. Nah, sekarang kita ke part design, kita mau tampak depannya itu yang mana? Jadi kalau kita mau tampak depannya adalah yang ini, maka bidang ini yang kita pilih. Kita klik seperti ini. Jadi kalau kita mau memang posisinya seperti ini, maka tinggal kita oke-kan saja atau mengklik di sembarang tempat. Tapi kalau misalnya ya, walaupun nanti tampak depan yang kita gunakan tetap adalah ini. Jadi kalau misalnya nanti kita menginginkan pandangannya itu bukan seperti ini, maka bisa kita lakukan dengan memutar atau menggeser dari kompas. Jadi bisa kita buat seperti ini. Kalau kita klik, nah, dia akan berputar. Nah, ini mengembalikan. Ya, ini kalau dia ke atas, ini ke bawah. Nah, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Ini berputar seperti ini. Kalau kita mau tampak depannya seperti ini, tinggal diputar. Ya, demikian seterusnya ya. Jadi kalau misalnya kita sudah setuju bahwasanya ini adalah tampak depan, maka tinggal kita klik di sembarang tempat. Ya, inilah tampak depan kita. Ya, demikian untuk menampilkan tampak depan. Selanjutnya, kita ingin menampilkan pandangan-pandangan yang lain. Pandangan-pandangan yang lain itu adalah pandangan samping, pandangan atas, pandangan bawah, dan kita akan memperkenalkan perintah-perintahnya dari toolbar. Nah, jadi untuk menampilkan pandangan samping dari gambar kita ini, maka kita pilih perintahnya di sini adalah projection view. Projection view. Jadi projection view ini kita klik, lalu tinggal kita arahkan ke posisi mana kita inginkan. Berarti kalau kita letakkan di kiri, ini merupakan pandangan kanan. Ya, karena tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Katia itu proyeksi yang berlaku padanya adalah proyeksi Eropa. Ya, jadi kita letakkan di kiri misalnya. Boleh gini ya, kita letakkan di kiri. Ya, seperti ini. Jadi kemudian untuk menampilkan tampak atas atau tampak bawah, ini kita klik kembali projection view. Tinggal kita letakkan di atas atau di bawah. Jadi kalau kita mau letakkan di bawah, berarti ini adalah pandangan atas. Dengan cara yang sama, kita klik projection view, kita letakkan di atas, berarti ini merupakan pandangan bawah. Demikian. Ya. Seterusnya, kalau kita ingin menampilkan pandangan isometrik dari gambar kita ini, maka kita pilih di sini adalah isometric view. Jadi kita klik isometric view, lalu kita klik penampangnya,
lalu muncul seperti ini. Kalau misalnya posisinya belum pas, bisa kita geser dengan cara mengklik garisnya lalu geser ke dalam. Seperti ini. Kalau sudah pas, kita klik sembarang tempat. Dan kalau kita perhatikan, gambar kita ini satu dengan yang lainnya ada yang terlalu rapat. Jadi untuk menggesernya, kita klik garis merah, kita geser ke kiri. Ya, kita geser ke kiri. Nah, sehingga kalau garis merah yang kita klik dan kita geser, semua tampak depan dan proyeksinya akan berpindah. Tapi kalau misalnya hanya satu bagian saja yang mau kita geser, itu berlaku dia untuk proyeksinya ya. Ini berarti seperti ini. Ya, sepintas seperti inilah cara untuk menampilkan gambar 3 dimensi yang sudah selesai kita gambar tadi dalam bentuk pandangan-pandangannya. Jadi kalau ini terlalu rapat, ini bisa kita geser ke atas, kita klik yang merahnya, maka semua akan bergeser ke atas. Ya, jadi tinggal diatur penataannya. Ya, demikianlah cara untuk menampilkan pandangan-pandangan dan tampilan isometrik dalam pembahasan part design. Ya, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara memberikan ukuran dan memberikan potongan serta membuat teks pada tampilan gambar kita ini. Berikutnya, kita akan membahas materi lanjutan dari drafting. Kalau tadi kita sudah bisa atau dapat menampilkan pandangan-pandangan dari gambar 3 dimensi yang sudah selesai kita gambar, maka kali ini kita akan mencoba untuk membuat potongan dari pandangan depan dari gambar 3 dimensi kita ini. Adapun cara yang kita lakukan adalah kita tampilkan kembali gambar kita ini dalam bentuk tile horizontally, yaitu dalam bentuk 2 tampilan. Lalu kita klik offset section view. Ini adalah menandakan atau perintah untuk memotong. Kita klik. Lalu yang kita potong adalah bagian atau pandangan depan. Kita klik di sini, kita tarik ke bawah, lalu kita klik bagian bawah, lalu kita arahkan ke kanan. Jadi tinggal kita klik di sebelah kanan, ya, maka otomatis akan tampak gambar kita dalam bentuk potongan, yaitu dari sisi bagian yang terarsir. Berarti arsiran ini kalau dalam gambar teknik itu maksudnya adalah merupakan potongan. Ya, ini kira-kira untuk memberikan potongan pada pandangan depan yang hendak kita potong. Jadi kalau kita maximize, lalu kita fit all, ya, kira-kira ini gambar kita secara lengkap ya. Berarti di sini sudah ada pandangan atas, ya, pandangan atas, pandangan depan, pandangan samping, dan potongan. Sekarang kita ingin merapikan teks-teks yang ada di sini. Jadi teks front view ini bisa kita klik garisnya, kita posisikan ke bawah seperti ini. Kemudian section view juga seperti ini, biar simetri. Kemudian top view seperti ini, right view kita geser. Ini juga bottom view kita geser. Ya. Kemudian di sini teksnya kan dalam bahasa Inggris. Jadi teks ini bisa kita rubah dalam bahasa Indonesia, atau kita akan mengedit teks dengan cara mendouble klik teks tersebut. Jadi kalau front view di sini kita double klik saja.
Nah, muncul di sini front view, kita ganti dengan tampak depan misalnya. Lalu di OK kan. Mungkin juga dengan tampak atas. Oke. Lalu potongan AA. Oke. Kita geser lagi biar simetri. Ini biar segaris, kita geser ke bawah. Ini adalah right view, berarti tampak kanan ya, tampak kanan. Lalu yang atas adalah tampak bawah. Kita oke kan seperti ini. Potongan bisa kita lihat. Potongan AA ini itu sudah terformat dalam bentuk potongan AA yang ada di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang potongan, kalau arah panah menuju ke kanan seperti ini, itu artinya adalah kita memandang ya, kita memandang dari sebelah sini. Ya, artinya bagian ini ke sini dibuang atau terbuang. Jadi bagian yang tertinggal ini kita pandang. Ya. Nah, kita pandang. Lalu kalau proyeksinya Amerika, pandangan kita itu kita letakkan di sini. Nah, tapi karena proyeksi adalah Eropa, maka pandangan itu diletakkan di sebelah kanan. Ya. Kalau misalnya kita menginginkan teks kita ini diperbesar, maka bisa kita lakukan dengan cara kita klik garisnya, tapi tekan tombol kontrol. Ini juga demikian. Ya, lalu kita arahkan mouse kita ke sini seperti ini sehingga muncul simbol jari seperti itu. Lalu kita klik kanan, kita pilih properties, lalu kita pilih di sini tinggi huruf size. Kalau misalnya kita mau tingginya adalah 7, kita klik 7, lalu kita apply, lalu kita oke kan. Ya, ini kalau 7 ya. Kalau misalnya terlalu besar, kita kecilkan lagi. Lalu kita apply, lalu kita oke kan. Sepertinya kita buat 5 saja. Ya. Sekarang tinggal kita rapikan kembali. Ya, seperti ini. Ya. Oke ya, maka proses untuk memberikan potongan atau memotong pandangan depan, kemudian menampilkan teks, kemudian merapikan teks, kemudian mengatur tata letak sudah bisa kita pahami dengan baik dan ini nanti bisa kita aplikasikan. Ya, demikian untuk pembahasan materi potongan dan mengatur teks. Berikutnya nanti kita akan bahas materi lanjutannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas lanjutan dari materi drafting. Kali ini kita akan membahas tentang pemberian ukuran. Ukuran merupakan informasi yang sangat dibutuhkan untuk seorang yang bekerja untuk membuat sebuah produk. Kali ini, ukuran-ukuran yang kita akan bahas adalah memberi ukuran dalam bentuk linear, ya, memberi ukuran untuk jari-jari, diameter, dan ukuran-ukuran yang lain. Gambar yang sudah kita tampilkan dalam bentuk pandangan-pandangan, pada akhirnya akan kita beri ukuran untuk memberikan informasi tentang gambar-gambar yang sudah selesai kita tampilkan tersebut. Baik, kita akan memberi ukuran. Pertama sekali, kalau kita ingin beri ukuran, maka kita harus lihat dulu toolbar atau perintah yang kita gunakan. Kita klik ini dimension. Dimension ini fungsinya adalah untuk memberi ukuran secara umum. Kalau kita klik ini, toolbar length, distance, dimension, ini memberi ukuran arah horizontal atau vertikal. Sekarang kita akan memberikan ukuran pada
posisi-posisi yang kita inginkan. Kita klik, kemudian kita beri ukuran untuk bagian kiri dan kanan. Kita klik garisnya, lalu kita klik garis kanan, kita tarik ke bawah. Ya, ini ukuran yang muncul. Seterusnya, jika kita ingin memberi ukuran yang lain, misalnya panjang dari gambar ini, kemudian lebarnya, seterusnya jika kita ingin memberi radius, kita klik garis lengkungannya. Ini juga demikian. Jika kita ingin memberi diameter, kita pilih opsi diameter. Seterusnya kita beri ukuran linear lagi. Panjang atau jarak dari garis ini. Kemudian tinggi dari pusat ke sini. Ya, kalau misalnya ukuran kita berpotongan, maka bisa kita lakukan penggeseran. Ya, demikian selanjutnya untuk memberi ukuran-ukuran yang lain. Di sini, kalau misalnya ukuran yang muncul masih terlalu kecil, bisa kita perbesar dengan cara mengklik masing-masing teks ukuran dengan menekan tombol kontrol untuk memilih ukuran-ukuran yang lain yang ingin kita perbesar secara bersama-sama. Lalu kita arahkan ke posisi teks ukuran, klik kanan, properties, lalu kita berikan ukuran font ya, sini 3,5. Kalau misalnya kita ingin 5, kita klik, lalu kita apply, kita oke kan, nah, maka ukuran sudah membesar. Ya, demikian yang kita lakukan untuk memberikan ukuran dari pandangan-pandangan yang sudah selesai kita gambar. Seterusnya, jika kita inginkan untuk membuat pandangan isometric view-nya, bisa kita lakukan dan kita letakkan di sini. Demikian pembahasan tentang pemberian ukuran secara manual. Artinya memberi ukuran satu persatu untuk bagian-bagian yang ingin kita berikan ukurannya. Selanjutnya kita akan membahas materi drafting ini untuk kasus yang lain berikut ini.